khusus untuk bakar, bisa juga untuk oven ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Pak Albar. Monggo silakan waktu dan tempatnya Mas Albar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami, dan mohon maaf saya mengganggu waktunya Pungge. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pungge. Jadi yang mana mungkin ada yang sudah tahu Bu, apa ini alat ini apa Bu tadi namanya? Nah, grill. Oke. Berarti kalau jenengan ini taunya grill, berarti jenengan suka ke restoran bersama mantan pacar Bu ya, atau suami Bu ya, biasanya gitu ya, atau keluarga. Oke, kalau di restoran ini namanya grill Bu. Tapi sebetulnya pabrik menciptakan ini bukan untuk nge-grill Bu, tapi ini adalah penggorengan sehat. Kenapa saya katakan sehat? Tetapi Bu, masaknya di sini cara menggorengnya pun beda. Jadi di sini penggorengan Bu, Jadi kalau untuk menggoreng sehat, jangan lupa lubang tengahnya ini kita buka Bu, Nah, lubang tengah ini kita buka, terus habis gitu, apapun masakannya itu jangan dikasih bumbu dulu Bu ya. Jadi mungkin di sini Bu, jadi apapun yang kita masak jangan dikasih bumbu dulu, biarkan mentah dulu seperti ini. Nah, ada yang kurang jelas bisa merapat, monggo silakan. Terus setelah itu Bu, apapun masakannya kita mulai dari mentah dulu Bu ya. Jangan dimarinasi dulu. Karena kalau menggoreng sehat itu jangan dikasih bumbu dulu Bu ya. Karena apa? Kalau dikasih bumbu nanti secara otomatis bumbunya dulu yang keluar Bu, bukan lemak kolesterolnya. Jadi yang mungkin jenengan di sini punya kolesterol tinggi Bu, jadi mungkin bisa digunakan. Nah, dan yang kedua Bu, di sini kenapa saya pakainya lele kok nggak pakai gurami? Karena kalau gurami mahal Bu, Enggak Bu ya, bercanda Karena kalau kita Bu pakai lele, biasanya ibu-ibu yang punya wajah glowing paling malas kalau untuk goreng lele Bu ya. Karena apa? Kalau sudah kepeltosan sedikit, betulkannya mahal. Nah, sedangkan di sini Bu, goreng lele tanpa minyak, dia tidak akan meletus-meletus. Dia tidak akan. Kita ada tempatnya. Nah, siap sekali Bu. Nah, dan di sini Bu, ini tanpa minyak. Mungkin ibu-ibu yang ingin tahu seperti apa lemak kolesterol, mungkin bisa ke sini Bu. Nah, ini Bu ya, kelihatan dari sini putih-putih, bukan untuk daging Bu. Jadi di sini untuk menggoreng. Putih-putih ini bukan butiran debu Bu ya, tapi adalah lemak kolesterol yang dibuang ke keluar. Sedangkan kalau model yang seperti ini, kolesterolnya dia tetap Bu, meskipun tanpa minyak. Ini tadi tanpa minyak, tanpa mentega, jadi hanya dicuci bersih aja Bu ikannya. Jangan dimarinasi dulu. Kenapa Mas kok jangan dimarinasi? Karena kalau sudah dikasih bumbu atau dimarinasi, nanti secara otomatis bumbunya dulu atau marinasinya dulu yang keluar Bu, bukan lemak kolesterol. Jadi nanti jenengan bukan masak sehat, tapi masak enak. Nah, jadi putih-putih ini Bu ya, ini bukan butiran debu Bu, ini adalah lemak kolesterol. Jadi biarkan dulu Bu ya sampai benar-benar lemak kolesterolnya habis. Nanti kalau lemak kolesterolnya habis baru kita kasih bumbu. Nah, dan di sini Bu, karena bahannya bukan dari teflon tapi dari centuria coating dan juga batu germanium, jadi yang mana di sini bisa dua masakan Bu. Mungkin ada yang punya tisu Bu, saya boleh minta tisunya sedikit? Nah, kita ada tisu saya bekas. habis Bu. Bu boleh Ada minta tisu tisu? bekas. Jangan Bu. Boleh Bu, tisu saya habis ini Bu. Nah, jadi biarkan dulu Bu ya seperti ini. Nah, jadi biarkan dulu seperti ini. Satu aja, nggak ada Mak. Nggak apa-apa, nggak usah deh. Nah, nggak usah, nggak apa-apa Bu ya. Jadi yang mana Bu di sini? Ini tadi kan bekasnya ayam Bu ya, sama lele. Pasti baunya amis. Jadi yang mana Bu di sini? Bisa langsung dua masakan sekaligus. Jadi nggak usah nunggu ayam selesai dulu, lelenya selesai dulu. Jadi jadikan satu aja Bu, nggak masalah. Karena apa? Di sini aroma dan rasa nggak akan tercampur. Dan di sini Bu, bumbunya hanya kita oles seperti ini aja. Iya, oke, benar sekali. Pertanyaan yang bagus Bu. Apakah merasuk Mas? Jadi Bu, logikanya di sini kalau sudah lemak kolesterolnya habis, itu lubang pori-porinya dia akan terbuka. Dan secara otomatis yang masuk dulu adalah bumbu Bu. Bahkan saya Bu, biasanya saya kasih agak banyak Bu ya. Kebanyakan ibu-ibu bilangnya apa Bu? Asin atau terlalu banyak bumbunya Mas, gitu Bu ya. Jadi bumbu di sini nggak usah dimarinasi lagi Bu ya, hanya dioles seperti ini aja beres. Jadi enaknya goreng di sini Bu, itu enaknya tanpa minyak, tanpa mentega. Kita pakainya bumbunya Bu, kita pakai bumbu jangkep, kita tambahin apa Bu? Kalau masakan tanpa lemak kolesterol kita tambahin kemiri. Karena apa Bu? Kemiri itu tadi biar rasanya lebih gurih ya. Jadi apapun masakannya Bu, jangan
dikasih apa-apa, tambahkan aja Bu kemiri, beres. Itu Bu ya. Ini kalau untuk menggoreng sehat Bu ya. Terus fungsi yang kedua, Bu ya, fungsi yang kedua, jika lubang tengahnya ini kita tutup, fungsinya bisa untuk menggoreng bahan yang cair. Seperti telur ceplok, telur dadar, dadar jagung, gaji 13 juga bisa Bu ya. Biar nggak kecairan gaji 13 Bu ya. 13 jangan digoreng, sudah habis. Sudah habis. Oh sudah habis. Salahnya nggak ditutup Bu. Kalau ditutup nggak akan habis gitu. Nah ini Bu ya. Jadi kalau untuk menggoreng bahan yang cair kita tutup seperti telur ceplok, telur dadar, dadar jagung, pisang goreng, ote-ote Bu ya. Nggak pakai baju, nggak kelamben Bu ya. Nah ini kita tutup. Jadi seumpama jenengan, Mas di sini apakah boleh pakai minyak? Boleh Bu. Tapi minyaknya jangan dituang Bu. Hanya dioles saja pakai kuas seperti ini. Jadi insya Allah 1 liter minyak setengah tahun nggak mungkin habis Bu. Karena apa? Di sini minyaknya nggak perlu dituang Bu ya, jadi tinggal seperti itu aja. Jadi goreng lele di sini Bu, nggak perlu repot-repot cari minyak Bu ya. Jadi goreng lele di sini dan juga ayam tinggal dioles saja seperti ini. Nah, itu untuk fungsi yang kedua Bu ya, jika ditutup. Tapi Bu, fungsi yang ketiga, kalau untuk jenengan di sini Bu, kalau untuk sate, bakar ayam, bakar ikan Bu ya, biar hasilnya gosong seperti saya, itu alatnya kita tutup. Alatnya kita tutup Bu ya. Jadi kalau untuk bakar ayam, bakar ikan, bakar sate, di sini alatnya kita tutup biar hasilnya gosong seperti saya Bu ya, hitam melekat gitu Bu ya. Jadi fungsinya di sini ada 3 Bu, menggoreng sehat, menggoreng pakai minyak, menggoreng tanpa minyak, dan juga untuk membakar. Jadi seperti itu Bu ya. Oke, ini kita sudah terangkan semuanya. Nanti mungkin bisa dilanjut untuk kompor atas sana. Nah, ada api EcoCook yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini Bu, hemat bahan bakar gas 70% karena di sini tekanannya hanya 70%. Bukan listrik Bu. Nah, kalau listrik itu sangat bahaya Bu ya kalau pakai kompor kaca. Karena yang dulu pakai listrik sering terjadi kebakaran Bu. Karena kalau listriknya sudah konslet, itu dia akan nyambung ke kompor Bu. Kalau di sini kita pakainya hanya baterai Bu ya. Hanya baterai satu saja. Di bawah ya. Nah, itu ya tandanya EcoCook dia tidak jalan. Kalau mas sudah jalan. Jadi kalau tidak ketumpangan panci atau ketumpangan alat masak, dia tidak akan hidup. Karena apa? Isinya hemat bahan bakar gas EcoCooknya. Dan di sini Bu, biasanya kalau kompor jenengan terjadi merah seperti ini, itu biasanya di mana Bu? Dibersihkan, dibawa ke tukang servis atau dikasihkan tetangga? Oh, dibersihkan. Oke, kalau di sini Bu, cara membersihkannya itu hanya dipompa saja di bawah. Saya sendiri ya Mas. Jadi di bawah ini ada alat pompanya Bu. Banyak testimoni saya jadi merah. Jadi tidak perlu dibongkar-bongkar. Dan di sini bisa menahan beban berat sampai 70 kilo. Bu, ada yang beban berat seperti ini. Oke, saya lanjutkan Bu. Nah, jika terjadi merah seperti ini Bu kompornya, bentar Bu. Nah. Padahal juga YouTube video Pak. Nggak apa-apa Bu. Pentana. Saya minggirkan sebentar ya Pak ya. Salam ke kamera ini dulu di syuting. Satu sekolah. Oh. Ada bumbunya lagi. Udah Bu, ini nanti kalau sudah lemak kolesterolnya habis, baru kita kasih bumbu mie, gitu mie. Nah, jadi yang mana Bu di sini kalau seperti jenengan goreng jeroan, rempelo ati yang berbahan lemak kolesterol tinggi, jangan dikasih bumbu dulu Bu ya, atau jangan dikasih marinasi dulu. Jadi biarkan mentah dulu, nanti kalau sudah lemak kolesterolnya habis baru kita kasih bumbu Bu. Oke, monggo Bu, ini silakan dicoba kira-kira bumbunya merasuk nopo mboten, langsung dicoba. Itu Bu ya. Nah, goreng lele pun di sini tanpa lengket Bu ya. Yang ada di sini malah lelenya hancur Bu. Gitu Bu ya. Karena apa? Di sini kalau seperti jenengan kayak daging kambing itu Bu ya, nggak perlu di semi presto dulu atau di presto dulu Bu. Jadi di sini tinggal ditutup aja karena di sini sudah di open.
karena bahannya terbuat dari batu germanium Bu ya. Jadi yang mana di sini aman. Gitu Bu ya. Iya, jadi yang mana Bu kalau untuk sapi segala macam tinggal ditutup. Iya, tinggal ditutup biar lebih lunak. Benar sekali Bu ya. Jadi kalau di sini lele Bu nggak saya tutup. Kalau saya tutup hancur nanti Bu. Gitu. Oke. Nah, nanti ayam itu pun nggak saya tutup Bu. Dia tidak akan keras Bu. Jadi dia lebih lunak teksturnya. Nah, goreng lele di sini pun juga kering Bu ya sama. Nah. Ada bumbu marinasi lele itu. Iya, bumbunya terakhir Bu setelah kita lemak kolesterolnya habis. Dicicip dulu baru setengah mateng paling. Setengah mateng baru. Monggo dicoba Bu, ke tingkat kematangannya sampai ke dalam apa mboten, bumbunya gimana Bu, merasuk apa mboten? Nah, itu Bu. Enaknya ini tanpa minyak Bu, nggih, tadi nggih, tanpa minyak, tanpa mentega. Kalau lelenya tetap kering Bu. Tapi keringnya lele kalau digoreng tanpa minyak jadinya seperti ini Bu ya. Beda seperti jenengan digoreng di minyak panas Bu ya, beda. Itu Bu ya. Cuma kalau goreng lele kecil di sini harus hati-hati Bu ya, karena hancur Bu ya, gampang hancur. Nah, ini Bu, monggo lelenya nyun sewu. Nah. Oke Bu, kita sudah terangkan semuanya. Mungkin sampai dari sini ada yang ditanyakan Bu, atau mungkin ada yang kurang jelas. Monggo silakan. Di kanan bisa ditaruh di bawah saja Bu ya, atau di dapur. Oke Bu, di sini saya kasih tips. Pertanyaan saya, biasanya sebelum jenengan beli kompor kaca atau kompor tanam merah seperti ini, itu Bu di sini nggak usah dibongkar-bongkar Bu ya. Jadi nggak usah dibersihkan, diambil, di apa Bu ya. Jadi di bawah tinggal digeser saja Bu pompanya, nggih. Nah, jika terjadi merah seperti ini, pompanya hanya kita geser sampai terjadi biru Bu ya. Nah, digeser lagi, geser lagi. Kalau sudah biru Bu, nah seperti ini diberhentikan. Gitu Bu ya. Jadi tidak perlu dibongkar-bongkar. Dan di sini sama Bu. Nah, iya. Nah, jadi Bu yang di sini kita pakainya kompor hemat bahan bakar gas Bu ya, 30 sampai 40% Jadi yang mana Bu di sini keluarnya hanya sedikit Bu ya. Jadi untuk hemat bahan bakar gas kita ada yang di kiri Bu. Jadi seperti itu. Jadi enaknya Bu di sini bisa pemakaian selama terus-menerus selama 9 jam. Tapi saya yakin Bu nggih, jenengan di dapur setengah jam sudah bosan Bu nggih. Tidak mungkin dipakai sampai 9 jam. Oke Bu, jadi seperti itu. Nah, iya. Jadi yang mana Bu di sini bisa menahan beban berat sampai 70 kilo. Nggih. Jadi 70 kilo Bu ya. Jadi yang mana di sini kita kacanya bukan kaca biasa Bu ya. Kita pakainya kaca mobil. Jadi yang mana di sini bisa menahan beban 70 kilo. Dinjot-jot pun nggak masalah Bu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, udah Bu ya. Apinya sangat biru. Ini Pak. Cara nyalakannya, ini gasnya keluar, pencet gini aja. Ini gasnya keluar, dipencet gini aja. Apinya sangat biru. Kalau nggak biru nggak usah repot-repot dibersihkan, tinggal ini ada setelannya di sini. Kalau misalnya kurang biru. Untuk api utamanya ini Pak. Kalau api utamanya buat ngangetin aja bisa. Nah kalau ini tinggal ini, gasnya udah keluar Pak ya, tinggal pencet gini aja. Sama Pak, kalau untuk misalnya untuk api utama cuman ini aja buat ngangetin Pak. Jadi walaupun ketiduran aman Pak. Seperti itu. Karena tidak semua kompor melalui ada label SNI nya. Nah ini kalau kita mau nyalakan kayak ini nyala semua. Kalau misalkan panjenengan enaknya di sini Pak, kita terus terang kita belum launching Pak ya. Di sini ada baterainya di sini untuk jenis satu aja pemakaian 1,5 tahun. Karena memang belum tentu 10 tahun sekali hadiahnya. Estetik Pak kalau kayak gini.